Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perhubungan, channel yang membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Honda Accord Silo. Nah, ini untuk keluhannya, metiknya tidak bisa jalan sama sekali. Begitu masuk D tidak bisa jalan, masuk R juga tidak bisa jalan, dan pada saat dipindahkan ke posisi P terdengar suara grek seperti itu ya. Nah, ini kemarin mobilnya ditarik ya kemarin. Nah, ini kita mau periksa untuk keluhan mobil Accord ini. Kita mau cek dulu ya seperti apa untuk tidak bisa jalannya seperti apa ya. Ini kita coba tes hidupkan dulu untuk mesinnya. Ini datangnya sudah 1 minggu yang lalu. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Ini sekarang posisinya lagi di posisi netral ya, N. Coba kita starter untuk mesinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk mesinnya sudah bisa hidup ya. Nah, terdengar ya teman-teman, di depan terdengar ada suara tek 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 seperti itu. Ada suara seperti besi yang beradu tek tek tek. Nah, ini informasinya kemarin sempat juga dibawa ke bengkel lain, Nah, setelah kata pemiliknya kemarin ada penggantian tali speedometer. Nah, ini terlihat ya teman-teman, speedometernya langsung jalan, padahal mobilnya tidak bisa jalan. Padahal mobilnya tidak jalan ya, posisinya di sini, padahal ini mobil tidak jalan. Nah, posisi mobil tidak jalan, tapi speedometernya sudah naik di angka 15 km. Nah, ini naik. Nah, di depan terdengar suara cetek 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 seperti itu. Nah, tapi kita mau periksa dulu untuk metiknya. Ini kita posisikan ke posisi D. Nah, terdengar suara krek seperti itu ya untuk posisi masuk ke gigi D. Nah, di sini posisinya sudah di D, tapi di indikator tidak terlihat ada lampu yang aktif. Ini kita belum tahu lampunya yang tidak yang putus, atau bola lampunya yang putus, atau tidak masuk, kita belum tahu ya. Ini tergoyang-goyang, lampunya tidak aktif. Tapi untuk giginya walaupun sudah di posisi D, tapi mobil tidak bisa jalan. Nah, ini rem sudah kita lepas, ini mobil tidak bisa jalan. Ini coba kita gas. Nah, kita gas juga posisi tidak bisa jalan ya. Nah, ini speedometernya jalan. Nah, ini speedometernya kembali lagi normal. Nah, kembali normal. Suara tek-teknya juga hilang di depan. Tapi metik tidak bisa jalan ya teman-teman, padahal posisinya sudah di D. Ini kita coba goyang-goyang lagi. Apa mungkin belum masuk? Tapi nggak mungkin ya, ini sudah tidak masuk. Nah, ini posisi di D3 sekarang, posisi di D3, tapi mobil tidak kunjung jalan juga. Nah, ini D3 ya. Nah, D3 untuk pedal gas dan pedal rem tidak kita injak, tapi mobil tidak bisa jalan. Ini kita coba kita gas. Nah, mobil tidak bisa jalan. Nah, padahal kondisinya di posisi D. Coba kita goyang-goyang lagi. Nah, ini masuk di gigi D2. Kita coba lepas lagi gasnya. D2 ya, D2. Kita lepas lagi remnya. Posisinya tidak mau jalan juga. Ini kita coba gas lagi seperti tadi. Nah, tidak
dia ngelos ya, ngelos. Ini coba kita pindahkan ke posisi R. Berarti tadi untuk lampu yang nomor D4 itu tidak aktif, kemungkinan bola lampunya yang bermasalah. Soalnya di D3, D2 semua aktif. Nah ini D3, ini kita masuk lagi ke D4 ya. Nah ini D4 tapi tidak aktif tuh lampunya. Kita posisikan ke netral, kita posisikan ke R. Nah, pada saat R ada suara cetak seperti itu ya, cetak. Ini kita coba lepaskan pada saat posisi R jalan atau tidak. Kita lepas masih remnya. Nah pada saat R juga tidak mau jalan sama sekali. Nah speedometernya juga ikut kumat-kumatan ya, naik turun, kadang diam, kadang naik. Kita posisikan ke posisi P. Nah terdengar suara pada saat posisi P, ada suara krek. Nah sepertinya ada indikasi pada saat putaran matic di dalam putaran as-close itu tidak dihentikan. Jadi pada saat posisi R kita pindah ke P, itu harusnya ada posisi pengereman di situ, ada pengereman. Jadi begitu masuk ke gigi P dia langsung nyantol, tidak krek seperti tadi. Jadi tidak ada pengereman. Nah kemungkinan permasalahannya di bagian matic. Ini kita coba akan periksa dulu untuk maticnya. Nah ini tiba-tiba mesinnya mati sendiri. Jadi mati sendiri. Sekarang ini posisinya di P. Ini kita coba untuk hidupkan lagi. Nah, mesinnya hidup lagi. Jadi kita mau periksa dulu untuk penyebab mobil Accord Cielo ini tidak mau jalan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kita lebih semangat lagi untuk berbagi tentang seputaran mobil dan otomotif. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, kita akan lanjut dari permasalahan mobil Honda Accord ini tidak bisa jalan ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini untuk mobilnya sudah kita dongkrak ya, kita mau cek di kolong, karena di kolong terlihat, di kolong itu ada tumpahan oli seperti itu. Ada sedikit kecurigaan juga karena ada bocor oli ya. Kita mau cek dulu di kolong. Nah untuk bocor olinya lumayan juga ya teman-teman. Ini terlihat oli yang berwarna merah seperti ini. Nah oli berwarna merah nih. Ini bocor dari oli matic. Ini dari atas ini mengalir ke bawah. Nah sepertinya sih untuk keluhannya karena kehabisan oli untuk maticnya, makanya sampai seperti ini. Tapi kita cek dulu untuk kebocorannya dari mana saja ya, karena ini kemarin habis ada pengerjaan di bagian power steering, juga ada juga pengerjaan di bagian mengganjal untuk bagian shock karena terlalu ceper untuk shocknya, jadi ditambah kemarin pakai belting. Nah ini kita mau cek dulu. Kita cek lagi. Nah kita cek dulu ya teman-teman, untuk bocor oli dari mana sampai netes seperti ini. Nah ini terlihat teman-teman, ternyata di bagian as tarik. Nah ternyata di bagian as tarik agak keluar ya teman-teman, keluar dari jalurnya, itu agak keluar dari jalurnya. Nah
seharusnya lebih masuk lagi, ini agak keluar. Nah kemungkinan ketarik pada saat pengerjaan kemarin, tapi kita belum tahu pasti ya, nanti kita coba cek dulu. Nah seperti itu ya teman-teman, agak keluar dari sealnya, dari astariknya itu agak keluar, agak ketarik tuh. Kalau yang sebelah sini aman, kondisinya bagus. Nah ini nggak tahu kenapa bisa terlepas seperti ini. Mungkin ada pengerjaan pada saat didongkrak atau ketarik ya, keluar. Nah, kita coba periksa dulu untuk matic-nya tidak bisa jalan. Oke, kita lanjut. Nah jadi untuk Honda Accord Cielo ini, karena terlihat di bagian bocor oli juga banyak ya, di bagian seal roda angin juga bocor. Jadi sekarang kita turunkan untuk matic-nya, nanti kita lem kembali karena di bagian tengah ini juga terjadi bocor. Di bagian bak besarnya ya, bak casingnya juga bocor, jadi kita turunkan. Kita mau cek sekalian untuk seal hidroliknya juga, nanti kampas koplingnya juga kita cek dulu satu persatu. Ini kita turunkan dulu untuk matic-nya. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini untuk matic Honda Accord Cielo sudah kita turunkan ya. Ini tujuan kita turunkan, kita mau buat peremajaannya, kita ganti untuk saringan oli karena kemungkinan belum pernah diganti ya, dan juga ada bocor-bocor oli di bagian bak karter bak tengahnya ini. Terlihat ya, di bagian bak tengahnya juga terdapat bocor oli. Kemungkinan di bagian ini sepertinya sudah pernah dilem, dulunya sudah pernah dilem juga, jadi terjadi kebocoran. Di sini juga terdapat, di seal astarik juga terdapat bocor, ini terlihat ya. Nah jadi ini mau kita bongkar, mau kita belah, tujuannya untuk memeriksa di bagian-bagian dalam seperti kampas kopling. Soalnya ini terjadi kemarin tidak bisa jalan ya, karena bagian astariknya terlepas, karena kemarin ada pengerjaan di bagian mengganti tapak sok di bagian sebelah kiri dan kanan, jadi tidak terlihat bahwasannya untuk astariknya terlepas. Nah jadi hari ini, nah ini juga ada keluhan juga, kata pemiliknya untuk jarum speedometer juga tidak aktif, tidak bergerak. Kemarin sudah dibelikan untuk sensor speedometernya, tapi tidak bisa normal untuk jalannya, karena terlihat di bagian sini waktu kita turunkan ya, ini di sini terlihat untuk dudukannya itu sudah pecah di dalam tuh. Nanti sekarang kita perbaiki di bagian dalamnya, nanti kita buatkan ganjalnya ya, karena itu sudah tidak bisa menahan karena pecah dari dalam tuh. Nanti kita bongkar dulu agar terlihat. Kita lepas untuk baknya ini, kita bongkar dulu. Oke, nanti kita pembongkaran kita record kembali.